Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Yusuf Tamrin yang akan memberikan mata kuliah pada kesempatan kali ini, yaitu tentang mata kuliah kemitraan sektor publik. Dan pastinya pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang intergovernmental network, ya, adalah sebuah gagasan yang mana intergovernmental network ini mencoba untuk melihat bagaimana model kerjasama, ya, antar pemerintahan, baik pemerintahan daerah dengan pemerintahan kota ataupun pemerintahan daerah dengan pusat, dan mungkin ada kerjasama yang terbentuk atau yang terjalin antara instansi dalam pemerintahan itu sendiri. Maka mengawali dari itu, kita harus mengetahui dulu bagaimana regulasi yang ada. Nah, yang pertama, ya, tentang regulasi yang mencoba untuk memberikan wadah untuk kerjasama. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tepatnya pada pasal 369. Dan juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014, Nomor 28 Tahun 2018, ya, tentang kerjasama antar daerah. Baik, kita harus mengetahui bahwa kerap kali intergovernmental networking itu seringkali diabaikan dalam kerjasama antar daerah. Padahal mestinya kerjasama antar daerah ini adalah sebuah hal yang sifatnya priority, ya, dan terjadi antara daerah perbatasan yang saling bersinggungan antara wilayah administratif antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, pendekatan konvensional memandang bahwa organisasi dengan pendekatan birokrasi, ya, yang Weberian, yang dia fokus pada intraorganisasi. Nah, sedangkan kerjasama antar daerah dia bersifat intergovernmental networking, yaitu yang lebih tepat didekati dengan konsep interorganization. Artinya bahwa konsepsi intergovernmental networking dia mencoba untuk melihat bagaimana birokrasi itu mempunyai kerjasama dengan birokrasi yang lainnya atau antar daerah. Dan ada dua fenomena teoritis, yakni yang pertama, ya, bahwa pentingnya pergeseran pendekatan organisasi kerjasama antar daerah dari konsep intra-organization ke arah inter-organization. Yang dulunya organisasi birokrasi itu fokus pada internal organisasi saja, tapi fenomena teoritis itu mencoba untuk bergeser paradigmanya, dia fokus bagaimana kerjasama antar daerah, ya, dengan daerah yang lainnya. Dan yang kedua adalah pendekatan kerjasama antar daerah yang karena struktur hubungannya yang merupakan relasi horizontal dari bersifat voluntary ke arah semangat kolaborasi yang lebih punya kekuatan dalam collective action. Yang dulunya hanya dia sifatnya adalah sukarela saja, tapi dengan perubahan paradigma, maka konsepsi kerjasama bukan hanya formalitas atau voluntary saja, tapi sudah pada ranah kolaborasi untuk bekerja sama, ya, dengan action, ya, dengan aksi bersama. Ya, maka kita perlu tahu bahwa intergovernmental networking, ya, juga kita definisikan sebagai berikut, ya. Intergovernmental cooperation didefinisikan sebagai an arrangement between two or more governments for accomplishing common goals, providing a service, or solving a mutual problem. Yang bisa kita artikan bahwa bagaimana kerjasama ini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama, ya, kemudian juga menyediakan layanan atau menyelesaikan masalah bersama. Nah, sehingga kerjasama ini sangat-sangat dibutuhkan. Nah, sehingga kolaborasi dapat dijelaskan bahwa ada sebuah konsep, ya, yang mirip dengan kerjasama, tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yakni konsepsi kolaborasi. Nah, kita bisa memperhatikan bagaimana apa perbedaan antara kooperasi, koordinasi, dan kolaborasi. Ya, kita bisa membedakan itu dari bagaimana dalam hal tingkat kedalaman interaksinya, tingkat kedalaman integrasinya, tingkat kedalaman kekuatan komitmennya, dan tingkat kompleksitasnya. Jadi semakin tinggi sebuah kerjasama, maka itu bisa kita namakan kolaborasi. Ya, jadi itu rekan-rekan sekalian. Nah,
Ini ada beberapa jenis ya governmental network ya sesuai dengan urutan derajat networknya atau jejaringnya yang disampaikan oleh Robert Agnarov pada tahun 2003. Yang pertama adalah information network ya, yaitu beberapa daerah ya hanya mereka membuat sebuah forum tetapi berfungsi hanya untuk pertukaran kebijakan, program, ya kemudian teknologi, ya dan solusi atas masalah-masalah bersama. Dan yang kedua adalah developmental networks, yaitu antar kabupaten atau kota ya memiliki kaitan lebih kuat ya karena selain pertukaran informasi ya dia juga dibarengi dengan pendidikan dan pelayanan yang secara langsung dapat meningkatkan kapasitas informasi daerah dalam mengatasi masalah di daerah masing-masing. Dan yang ketiga adalah outreach network, di mana kabupaten atau kota yang tergabung dalam networking menyusun program dan strategi untuk masing-masing daerahnya, dan kemudian diadopsi dan dilaksanakan oleh daerah lainnya yang biasanya melalui fasilitasi ataupun fasilitasi organisasi partner. Dan yang paling tinggi levelnya adalah action networks, yaitu di mana daerah-daerah yang menjadi anggota secara bersama-sama, mereka mencoba untuk menyusun aksi bersama. Mereka mencoba untuk menyusun strategi bersama, dilaksanakan secara bersama-sama atau oleh pelaksana lembaga kerjasama. Jadi ini adalah sebuah beberapa jenis governmental network yang disampaikan oleh Robert Agnarov pada tahun 2003. Information network, developmental network, kemudian outreach network, dan action network. Bagaimana cara ya, agar kerjasama antar daerah, antar pemerintah daerah itu bisa optimal? Nah, yang disampaikan oleh Fauzan pada tahun 2002 mengatakan bahwa kolaborasi antar instansi pemerintah daerah ya seringkali hanya merupakan media formalitas. Ya, bukan karena keinginan untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kolaborasi yang dibangun. Ya, nah yang kedua adalah kolaborasi antar instansi pemerintah daerah kerap kali dibentuk hanya dikarenakan adanya tekanan dari sebuah kebijakan yang biasanya disusun oleh instansi pusat atau lembaga yang lebih tinggi. Nah, dan yang ketiga adalah kolaborasi kerap kali diperkeruh oleh oknum-oknum pimpinan instansi pemerintah. Ya, di sini yang dimaksud adalah perancang suatu atau pengusul kebijakan tersebut sebagai lahan added salary tanpa mempertimbangkan berbagai faktor sensitif yang berkembang. Nah, kemudian bagaimana kerjasama antar lembaga? Ya, apa urgensinya? Ya, keuntungan yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan pelayanan publik melalui kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, maka masing-masing lembaga yang pertama dia penghematan biaya atau cost saving. Kemudian pembagian risiko antar mitra yang bekerja sama, kemudian mencoba untuk meningkatkan dan memelihara kualitas layanan, kemudian meningkatkan pendapatan, kemudian menjadikan implementasi yang lebih efisien dan menyebabkan keuntungan secara ekonomis. Dan itu benefit-benefit yang akan didapatkan ketika ada kerjasama antar lembaga. Nah, ini adalah model ya, pergeseran model struktur birokratik ya menuju model struktur adaptable. Ya, ketika kita melihat bagaimana perspektif dimensi kemudian dimensi struktur organisasi. Kita perhatikan di gambar ya. Di sisi awal di sini model struktur birokratik ketika kita melihat bagaimana kompleksitas diferensiasinya ya maka diferensiasi vertikal dan horizontal, tinggi dan gemuk, jabatan-jabatan struktural yang diciptakan kurang memperhatikan mekanisme koordinasi dalam implementasi tugas dan fungsi ketika dia mencoba untuk bergeser pada model struktur adaptabel, ya, maka bentuk diferensiasi vertikal dan horizontal dibuat secara datar dan ramping. Ya, kemudian jabatan-jabatan struktur yang diciptakan itu merupakan satu kesatuan yang utuh ya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi secara terpadu. Dan yang ketiga, ya, struktur organisasi yang dibangun berdasarkan aspirasi yang kurang memadai, ketika dia mencoba untuk bergeser pada model struktur adaptabel, maka
struktur organisasi yang dibangun berdasarkan visi, ya, sukses yang lebih jelas dan yang terarah. Nah, ketika kita mencoba untuk melihat bagaimana formalisasi, ya, penataan atau formalization-nya, maka ketika kita melihat model struktur birokratik, ya, formalisasi penataan terpusat, ya, yang berdasarkan pada prosedur yang seragam, ya. Kemudian ketika dia akan bergeser paradigmanya, maka formulasi itu akan menjadi penataan disentralisasikan berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan tujuan melalui nilai-nilai bersama dan kerangka kerja yang lebih luas. Dan yang kedua, tentang aturan-aturan yang diciptakan untuk memastikan suatu respon sesuai dengan kebiasaan rutin. Ketika itu sudah menjadi bergeser paradigmanya, maka aturan-aturan tersebut itu mencoba untuk memberikan kebebasan respon terhadap tantangan yang berkembang. Ya, artinya lebih fleksibel pada aturan-aturan tersebut. Nah, yang ketiga tentang melalui kinerja berdasarkan proses-prosesnya, ya. Ketika itu bergeser pada poin ketiga ini pada model struktur adaptabel, maka menilai kinerja berdasarkan hasil yang dicapai, bukan berdasarkan pada proses. Ya. Kemudian untuk masalah pengawasan juga seperti itu, ya, dilakukan setelah selesai pekerjaan, ya, ketika kita ngomong masalah struktur birokratik. Tapi ketika model struktur adaptabel, dia mencoba untuk memberikan pengawasan dan mengecekkan kualitas pekerjaan yang dilakukan sejak awal, sehingga dapat diantisipasi apakah ada hal-hal yang tidak sesuai, ya, dengan norma, dengan hukum atau aturan atau SOP yang berlaku. Nah, kemudian kita berbicara tentang bagaimana sentralisasi kewenangannya. Ketika kita berbicara tentang model struktur birokratik, kewenangan berada pada pusat kekuasaan. Tetapi ketika kita ngomong tentang model struktur adaptabel, maka kewenangan disentralisasikan pada pimpinan di bawahnya secara menyeluruh. Jadi ada desentralisasi atau pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah atau dari pusat ke salah satu ke bawahnya. Nah, yang kedua tentang pegawai dipandang sebagai beban atau bahkan sumber kesalahan, yaitu pada model struktur birokratik. Tapi ketika itu sudah bergeser pada model struktur adaptabel, maka pegawai itu dipandang sebagai aset yang bernilai dan sumber kreativitas. Nah, sehingga banyak sekali model pegawai-pegawai dengan model struktur adaptabel itu lebih inovatif, lebih kreatif, ya, dalam menjalankan semua fungsi organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tentang tujuan dan sasaran yang didefinisikan sebagai fungsi-fungsi yang ada, maka itu akan berganti ketika paradigma itu juga akan bergeser, ya. Tujuan dan sasaran didefinisikan sebagai dengan strategic issue, ya. Jadi selalu adaptabel dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, ya. Kemudian apa pentingnya kerjasama? Mengapa harus bekerja sama? Ya, yang disampaikan oleh Pollitt and Bobbitt pada tahun 2000, ya. Yang pertama, pihak-pihak yang bekerja sama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Ya, itu poin penting, ya. Nah, yang kedua, pihak-pihak yang bekerja sama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Nah, poin ketiga, pihak-pihak yang bekerja sama dapat lebih berdaya. Kemudian pihak yang bekerja sama juga dapat memperkecil dan mencegah konflik yang ada. Masing-masing pihak juga lebih merasakan sebuah keadilan, ya. Dan juga masing-masing pihak yang bekerja sama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dan yang terakhir adalah kerjasama ini dapat menghilangkan egosentris atau ego daerah masing-masing. Jadi ini sangat-sangat luar biasa ketika pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain itu bekerja sama. Jadi banyak benefit keuntungan yang dapat didapatkan. Nah, Henry juga mencoba untuk menjelaskan, ya, bagaimana bentuk-bentuk kerjasama itu. Ya, minimal ada 3. Yang pertama adalah intergovernmental service contract, yang kedua tentang joint service agreement, yang ketiga tentang intergovernmental service transfer. Nah, bentuk yang pertama, ya, dilakukan bila dilakukan intergovernmental service contract, ya, dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu.
seperti penjara, pembuangan sampah, kontrol hewan ternak, atau penaksiran pajak. Ya. Nah, adapun yang bentuk yang kedua, Joint Service Agreement, dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan anggaran, ya, dan pemberian pelayanan dalam pengaturan perpustakaan, ya, tertentu kepada masyarakat yang terlibat, ya, seperti dalam pengaturan perpustakaan, kemudian komunikasi antara polisi dan pemadam kebakaran, ya, kontrol kebakaran, dan juga pembuangan sampah. Dan bentuk kerjasama yang ketiga yaitu transfer permanen, ya, suatu tanggung jawab, ya, yaitu intergovernmental service transfer, yaitu transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain, seperti bidang pekerjaan umum, kemudian pengadaan sarana dan prasarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik. Jadi ini adalah beberapa bentuk kerjasama yang disampaikan oleh Henry pada tahun 95. Nah, bagaimana prinsip-prinsip kerjasama? Ya, di sini kita perhatikan, ya, ada beberapa prinsip yang memang harus dipegang, ya, antar mitra yang saling bekerja sama. Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas. Ya, akuntabilitas, ya, dia harus berani untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian pelibatan dan pemilikan, fleksibel, legitimate, berkelanjutan, berbasis pada kebutuhan, sinergis dan saling menguntungkan, dan kemitraan secara sejajar. Nah, ini ada beberapa alternatif kerangka regulasi, ya, regulasi KSAD atau kerjasama antar daerah, yaitu beberapa alternatif yang mungkin menjadi kerangka hukum kerjasama antar daerah. Diantaranya adalah yang pertama, bisa berbentuk dengan perjanjian, ya, yaitu bagaimana menyangkut pada materi yang merupakan hal yang sangat prinsipil yang memerlukan pengesahan atau ratifikasi. Dan alternatif kedua yaitu persetujuan, yaitu di mana cakupan materi yang diatur di dalam jenis peraturan seperti ini lebih sempit daripada perjanjian. Nah, biasanya sifat persetujuan ini biasanya lebih mengatur hal-hal yang sifatnya teknis. Yang ketiga yaitu deklarasi. Ya, deklarasi yang merupakan perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum di mana para pihak bersepakat untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu di masa mendatang. Dan yang poin keempat yaitu Memorandum of Understanding atau MOU, yang merupakan bentuk, ya, perjanjian yang umumnya mengatur pelaksanaan suatu perjanjian induk. Namun demikian, apabila materi yang diatur sifatnya lebih teknis atau sangat-sangat teknis, bentuk ini dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan persetujuan induk. Jadi ini adalah alternatif kerangka yang dapat dijadikan alternatif, ya, regulasi kerjasama antar daerah. Nah, ini adalah beberapa pengalaman, ya, dari luar negeri tentang pengelolaan kerjasama antara daerah di luar negeri, yaitu forum-forum internasional. Cakupannya adalah forum ya, secara global, regional, ataupun antar daerah. Misalnya pada forum yang pertama, ya, sifatnya adalah global, yaitu Sister Cities International, ya, Organization of Islamic Capital and Cities, atau World Local Authorities, ya. Di dalamnya dia juga akan melihat fungsinya lebih dari 2.500 komunitas di 126 negara di dunia. Ya, kemudian juga ada regional, ya, tentang Council of European, ya, Municipalities dan Region, ya, merupakan organisasi kerjasama terbesar yang merangkum 100.000 lokal dan regional authorities di 35 negara di Eropa. Apa fungsinya? Fungsinya penguatan governance, ya, upaya untuk mempengaruhi kebijakan, kemudian tukar-menukar pengalaman, dan penguatan internal organisasi. Dan kemudian cakupan yang ketiga antar daerah, ya, yaitu ada 6 organisasi, ya, di Jepang itu, ya, tentang the National Governors Association, kemudian the National Association of Chairperson of Prefectural Assemblies, kemudian the Japan Association of City Mayors,
the National Association of Chairperson of City Council, sampai pada the National Association of Chairman of Town and Village Assemblies. Jadi fungsinya adalah untuk melakukan tekanan kepada pemerintah nasional untuk mewujudkan keinginan mereka berkaitan dengan otonomi lokal. Nah, selanjutnya adalah format kelembagaan. Tadi di awal kita mencoba untuk melihat bagaimana cakupannya, yaitu lokal, ya, regional dan global. Terus kemudian di sini kita akan melihat bagaimana format kelembagaan, ya, kerjasama antar daerah di luar negeri, ya, sebagai best practice yang ada. Nah, forum yang pertama yaitu Major Cities of Europe, ya, yang merupakan bentuk kerjasama antara kota-kota besar di Eropa, menunjukkan bahwa lembaga kerjasama antar daerah ini cenderung hanya bersifat bersifat sementara, ya. Ya, format kelembagaannya adalah information network atau forum koordinasi. Ya, sifatnya hanya untuk koordinasi saja. Nah, forum yang kedua yaitu AMF, ya, Association des Maires de France, ya, organisasi payung yang membawahi asosiasi antar pemerintah kota, ya, yang memiliki peran yang besar dengan memberikan dukungan yang besar bagi pemerintah daerah. Nah, AMF ini juga memberikan dukungan negosiasi dan manajemen berkaitan dengan pemerintah kota, kemudian mendukung wali kota, ya, pemerintah kota, dan antar pemerintah kota dalam melakukan advokasi hukum. Dan yang terakhir, ya, format kelembagaan, ya, dari yang 6 organisasi Jepang tadi itu, dia mencoba untuk memiliki joint session, ya, yang akan berusaha untuk membawa aspirasi dari ke-6 lembaga tersebut pada daerah. Bahkan pada tahun 80-an, ya, ke-6 lembaga ini membuat sebuah komite khusus, ya, untuk reformasi administrasi yang menuntut dilakukannya reformasi administrasi yang terkait dengan isu pemerintahan lokal di Jepang. Ya, itu adalah sebuah presentasi dari saya tentang bagaimana format-format kelembagaan, ya, kerjasama antar daerah, ya, baik dari sifat cakupan, format kelembagaan serta fungsi, ya, yang sudah berjalan di luar negeri. Artinya memang kerjasama antar daerah ini adalah sebuah kebutuhan yang pasti, ya, di mana kerjasama ini yang sering terjadi adalah pemerintah daerah yang saling berbatasan secara wilayah administratif. Terima kasih atas waktunya, dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran yang manfaat, ya, bisa dikembangkan, ya, untuk daerah-daerah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.